atau perawatan dengan tema kebudayaan dengan judul Antara Keyakinan dan Harapan. Perkenalkan, nama saya Nasra Bida Suntain dengan NIM 2523031021154. Saya sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Emilia Vanessa Putri dengan NIM akhir 155. Di sini peran saya sebagai perawat. Saya Nurfina Yumni Amalia dengan NIM 25230310285 sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Kartika Duyanti dengan nomor NIM 2523031022030. Saya di sini sebagai anak pasien. Pada tahap ini, perawat mempersiapkan diri sebelum berinteraksi dengan pasien. Ia meninjau data medis, kondisi emosional, latar belakang budaya pasien untuk memahami situasi dengan empati. Perawat Nesa membaca catatan medis Ibu Vina di ruang perawat. Ia mengetahui bahwa pasien menderita kanker payudara dan menolak operasi karena alasan budaya. Perawat Nesa menyadari bahwa kasus ini sensitif, sehingga ia menyiapkan diri untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan menjaga kerahasiaan pasien. Selamat sore Bu Vina, saya Nesa, perawat yang bertugas sore ini. Saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana keadaan Ibu saat ini? Jujur nak, saya lemas, tapi bukan itu yang saya pikirkan. Saya sudah memutuskan saya tak mau operasi. Dalam adat kami, tubuh ini tidak boleh diubah, Nas. Saya mengerti Bu, keputusan ini sangat penting. Tapi bolehkah saya tahu, apakah keluarga Ibu sudah tahu keputusan ini? Belum tahu Bu, terutama Tika Bu, itu anak saya Bu. Ya, jangan dikasih tahu. Baik Bu, saya menghargai permintaan Ibu. Tapi nanti bolehkah saya berdiskusi dengan dokter agar semua pilihan Ibu aman dan sesuai dengan kondisi medis. Boleh sus. Permisi, Sus. Ya, masuk. Ingat hasil pemeriksaan ibu saya belum baik. Kenapa belum dijadwalkan operasi ya? Ya Mbak Tika, saat ini kami masih mendampingi Ibu untuk memilih pilihan yang terbaik. Tapi Ibu masih ragu dengan pilihannya. Masih ragu? Operasi itu satu-satunya harapan, Sus. Saya nggak mau ibu saya menyerah hanya karena kepercayaan lama. Paham kekhawatiran Mbak, tapi keputusan medis adalah hak pasien. Tugas kami adalah memberi informasi dan dukungan, bukan memaksa Mbak. Selamat sore Bu Vina, saya Naswa sebagai dokter yang bertugas hari ini. Saya dengar Bu Vina masih ragu ya buat operasi. Iya dok, betul. Saya nggak mau ibu ini dilukai. Saya takut melanggar aturan yang ada. Saya menghormati kepercayaan ibu, tapi secara medis operasi ini memberi kesembuhan. Kami bisa bantu menjelaskan risikonya lebih lembut ya Bu. Tolong pertimbangkan lagi, kami semua ingin ibu sembuh. Nah, ibu udah memutuskan ibu ingin menjalani pengobatan karena operasi. Ya ibu mau sekarang itu perawatan yang membuat ibu nyaman. Nah, ibu nggak mau nah. Baik Bu, kami akan bantu sesuai pilihan Ibu, sambil tetap menjaga kenyamanan dan kehormatan Ibu. Kami juga akan memastikan semua keputusan tercatat dengan benar. Pada fase terminasi, perawat menutup hubungan dengan pasien secara profesional dan memastikan pasien merasa didukung serta dihargai. Nilai etik yang berbenturan, yang pertama,
Otonomi pasien, yaitu hak pasien menentukan pilihan pengobatan. Yang kedua, beneficence, yaitu kewajiban tenaga kesehatan untuk berbuat baik dan menyelamatkan pasien. Yang ketiga, nilai budaya dan kepercayaan pasien. Yang keempat, keinginan keluarga untuk menyelamatkan pasien. Lalu yang kedua ada sikap perawat. Sikap perawat yang pertama yaitu menghormati keyakinan dan keputusan pasien. Yang kedua, memberi edukasi medis dengan empati tanpa paksaan. Yang ketiga, menjadi mediator antara pasien dan keluarga. Yang keempat, menjaga kerahasiaan keputusan pasien. Lalu ada aspek hukum, yaitu perawat tidak berkewajiban secara hukum memberitahu keluarga tentang keputusan pasien tanpa izin pasien. Yang kedua, terikat oleh kode etik profesi dan prinsip kerahasiaan atau confidentiality. Yang ketiga, informasi dapat dibagikan hanya jika pasien memberi izin atau ada ancaman serius terhadap pasien. Kesimpulannya yaitu melalui penerapan fase komunikasi terapeutik dengan fase prainteraksi, orientasi, eksplorasi, dan intervensi setelah terminasi, perawat menunjukkan sikap profesional, menghormati nilai budaya pasien, menjaga rahasia profesi, dan menjadi jembatan komunikasi yang etis antara pasien, keluarga, dan tim medis.